ya teman-teman ya. Jadi di sini gue bakalan bahas gimana strategi gue untuk semester kedua tahun 2026. Oke? Nah, kita masuk ke yang pertama teman-teman ya. Strategi gue untuk semester yang kedua tahun 2026. Yang pertama itu udah pasti passive income investing itu jadi fokus utama. Karena gini teman-teman ya, ini saham-saham high dividend ya, gue udah sering banget bahas. Saham-saham high dividend ini pada turun semua ya, tapi bisnisnya masih bagus. Bisnisnya nggak sejeblok itu. Bisnisnya nggak jeblok, tapi harga sahamnya jeblok ya. Jadi bisnisnya masih oke. Contoh kayak perbankan, bisnisnya masih oke, masih cukup bagus, tapi harga sahamnya turun. Oke? Nah, dividen dari saham-saham perbankan itu kan gede-gede banget ya. BNI 10%, BRI bisa 11-12%, BMRI juga bisa 11-12%, itu gila banget. Meanwhile, harga sahamnya turun, ya. Meanwhile, itu dividennya masih oke dan bisnisnya juga masih bagus gitu loh. Jadi, ini kesempatan untuk kita ngebangun portofolio dividen investing di mana kita bisa dapat dividen sebesar-besarnya dan kita fokus untuk jangka panjang untuk puluhan tahun ke depan ya. Gue sendiri ketika kondisi market yang seperti ini, apa yang gue fokusin ke depannya itu adalah ngebangun portofolio passive income supaya gue bisa dapat passive income sebanyak-banyaknya dan gue hold aja untuk puluhan tahun. Ya, usia gue masih cukup muda, jadi ya gue hold 20-30 tahun gak ada masalah gitu loh. Gue beli sahamnya sekarang, nih di harga bawah nih, gue pegang sampai 20-30 tahun. No problem gitu, karena ya secara usia masih muda. Ya, ini passive income investing menurut gue di masa-masa sekarang itu adalah momentum yang terbaik untuk ke passive income investing. Ya, mulai dari dividen investing, ya, terus juga teman-teman mungkin ada yang invest di obligasi, teman-teman juga bisa dapetin obligasi atau sukuk bunganya sekitaran 6-7%. Udah lumayan gitu. Ya, ini kesempatan kalau untuk saham ya, saham dividen di market bearish seperti ini tuh saham-saham yang bisnisnya masih bagus, harganya turun, valuasinya murah, dividennya besar itu banyak banget, berlimpah lah di Indonesia ya. Gue udah sering banget bahas ya, banking, terus Bevin ya kan. Mungkin teman-teman udah bosen gak ya kalau gue sebut ya. Aces, ya kan, ADMF, AAD, Adro, ya, MSTI, SMSM udah pada bosen pasti. Kalau gue sebut saham-saham itu teman-teman semua yang udah sering nonton Todopedia dari beberapa tahun yang lalu udah bosen. Yang gue sebut itu-itu aja, tapi memang ya faktanya ya yang murah dan menarik untuk jangka panjang ya itu lagi. Ya, jadi ibaratnya kita dikasih kesempatan untuk belanja itu waktunya itu lama, kesempatannya itu waktunya itu panjang teman-teman. Ya, untuk kita bisa belanja. Gitu teman-teman ya. Jadi di market sekarang di kondisi yang di bawah kayak gini ya waktunya untuk kita buy saham-saham yang high dividend. Oke? Nah, selain dari saham tadi gue udah sebut juga ya, ada obligasi. Ya, bisa juga teman-teman invest di obligasi atau sukuk ya. Potensi yieldnya sekitar 6-7% ya, dan obligasi FR sukuk PBS ini dia kasih passive income itu setiap 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali. Nah, teman-teman bisa susun tuh obligasi mana aja yang bagi kupon di bulan Januari sama Juli. Obligasi mana aja yang bagi kupon di Februari sama Agustus. Ya, obligasi atau sukuk mana aja yang bagi kupon, bagi imbal hasil itu di Maret sama September. Nah, dari situ kan teman-teman bisa susun, ya kan? Jadi dengan kayak gitu, dengan kita susun portofolionya, kita bisa dapat passive income dari obligasi atau sukuk setiap bulan. Oke? Nah, ini untuk saham-saham high dividend ya, teman-teman bisa catat nih ya, untuk saham-saham yang dividennya gede-gede teman-teman ya. Ada BBRI, BMRI, BBNI ya. Itu bisa sampai 10-11%, BBRI sekitaran 12% bahkan ya. Teman-teman catat bulannya bulan berapa ya. Ini gua pilihin saham-sahamnya yang sebisa mungkin yang terbaik lah gitu ya. Jadi teman-teman bisa susun portofolio kalian dengan beberapa saham ini ya, nggak harus semuanya teman-teman ya, dan teman-teman silakan catat bulannya, dividen yieldnya juga ya. Ini untuk saham teman-teman, untuk obligasi kayak gini ya. Tadi seperti yang gue bilang, kita susun portofolio kita dengan yang pertama itu obligasi yang bagi kupon setiap Januari sama Juli, terus ada obligasi yang bagi kupon di Februari sama Agustus ya, ada obligasi atau sukuk yang bagi imbal hasil
itu di Maret sama September dan seterusnya ya. Jadi Januari, Juli, Februari, Agustus, Maret, September, April, Oktober, Mei, November, sama Juni, Desember. Dan di sini ini gue list ya teman-teman ya, obligasi sama sukuknya ya, apa-apa aja nih ya. Jadi teman-teman bisa langsung catet, teman-teman bisa langsung mulai investasi ya. Ini kalau dirata-ratain yield per tahunnya di sekitaran 7% teman-teman ya. Ya, yield rata-ratanya 7%. Jadi teman-teman bisa dapat passive income yang sebenarnya lumayan gede juga nih. Terutama buat teman-teman yang mungkin lagi pertimbangin untuk pensiun, teman-teman bisa invest di obligasi-obligasi sama sukuk-sukuk ini. Jadi disusun supaya dapat passive income setiap bulan. Dan untuk jatuh temponya ini masih lama teman-teman ya. Nih, ada yang Juli 2054, Agustus 2051, Maret 2036 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu untuk strategi yang pertama nih, passive investing. Jadi, kalau gue pribadi, gue masih fokus untuk passive investing. Gue akan manfaatin momen-momen seperti ini untuk sebanyak mungkin taruh modal gue di instrumen investasi yang kasih passive income yang gede. Bisa itu saham dividen, bisa itu obligasi atau sukuk. Ya, supaya gini teman-teman. Ya, ketika gue invest di saham-saham high dividen ya, jadi gue taruh modal sebanyak-banyaknya untuk saham-saham dividen sekarang, ya ini kan kesempatan nih. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya bursa itu udah kembali recover, saham-saham udah naik, ya dari situ ya gue udah dapat dividen yang gede, dan dividen yang gede itu barulah nantinya akan gue pakai untuk yang lain. Jadi gue manfaatin dulu nih, mumpung saham-saham lagi murah, gue banyakin dulu dividen investing. Nanti ketika saham-saham udah pada naik, udah pada pulih gitu ya, bursanya udah pulih, baru dari situ gue reinvestasi dividen gue ke tempat lain, ke instrumen lain, misalnya obligasi, misalnya dividen yang gue pakai buat trading, misalnya dividen yang gue pakai ke saham US gitu kan, dividen yang gue pakai untuk growth investing, dividen yang gue pakai untuk beli ETF gitu kan. Jadi itu nanti aja. Fokus gue sekarang adalah gimana caranya gue bisa dapat passive income sebanyak-banyaknya. Dan kesempatannya untuk dapat passive income sebanyak-banyaknya itu adalah sekarang. Gitu ya. Nah teman-teman bisa niru nih. Kalau mau tiru silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Terserah kalian, sesuaikan dengan profil resiko kalian. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah gue akan skip IPO. Jadi teman-teman tahu ya, kita ada 6 IPO nih coming soon ya, Jelly, PRDL, EMI, BAK, Rans, sama JCX. Tapi gue akan skip semuanya. Semuanya teman-teman gue akan skip. Kenapa? Karena gini, gue mau memanfaatkan likuiditas di bursa yang belakangan itu tersedot ke saham IPO. Ya, gue ngeliat tuh kemarin dari beberapa hari terakhir tuh di saham-saham yang blue chip ya, perbankan terutama itu kan pada turun ya. Ini gue menduga likuiditasnya itu pindah, jadi money flow-nya pindah ke saham-saham IPO. Nah mungkin teman-teman ada di sini nih yang jual saham-saham bagus untuk beli saham IPO. Mungkin ada ya, gue nggak tahu. Gitu ya. Nah tapi gini, gue punya mindset gini, gue akan berlawanan teman-teman. Jadi kalau misalnya banyak orang itu masuk ke saham IPO, nah gue akan manfaatin likuiditas yang tersedot ke saham IPO untuk gue itu beli saham-saham perusahaan yang blue chip tadi, yang valuasinya murah dan dividennya gede. Jadi gue ngelawan arus, ya. Kalau misalnya money flow-nya tersedot ke saham IPO, gue ngelawan arus. Gue nggak beli, gue skip. Once again, seperti yang tadi gue bilang, momen sekarang adalah momen kesempatan yang menurut gue kesempatan terbaik untuk gue itu taruh modal sebanyak-banyaknya ke saham-saham high dividend yang bisa kasih gue passive income yang gede. Dan dari situ ya udah, nanti kalau misalnya sahamnya udah naik, bursa udah recover, dari situ ya udah gue tinggal hold aja sampai puluhan tahun ke depan. Once again, time horizon gue bisa 20-30 tahun, bahkan 40 tahun pun possible. Gitu. Jadi gue pribadi akan skip IPO. Nah once again, gue tidak memaksa atau mendorong kalian atau mengajak kalian untuk skip IPO. Buat temen-temen yang pengen dapat income jangka pendek gitu ya, misalnya teman-teman pengen memanfaatkan saham IPO untuk dapat income tambahan, silahkan. Nggak ada yang larang teman-teman. Nggak ada yang larang. Ya teman-teman mau beli Jelly, mau beli Rans, BAK, silahkan ya. BTW menurut gue yang paling bagus dari 6 ini ya, gue udah baca prospektusnya, menurut gue yang paling bagus adalah BAK. Itu pendapat gue pribadi ya. Tapi kalau mau main jangka pendek, menurut gue bisa masuk ke Rans ya. Kalau mau main jangka pendek, gue suka Rans karena
track record dari underwriter-nya si Trimegah atau LG itu cukup bagus teman-teman. Jadi untuk yang mau main jangka pendek nih, mau memanfaatkan saham IPO untuk dapat income tambahan, menurut gua ya, pertimbangin masuk ke Rans, tapi main jangka pendek aja. Gitu. Gua ngeliat Rans ini ada potensi untuk ya paling beberapa hari pertama lah setelah IPO tuh ada potensi naik. Gitu. Ya, jadi once again gua skip IPO, tapi buat teman-teman yang mau beli saham IPO yang nggak ada yang larang juga, silahkan, itu duit kalian, terserah kalian. Tapi gue akan manfaatin likuiditas yang tersedot ke saham IPO untuk gue ngelawan arus, beli saham-saham perusahaan bagus, valuasi murah, dan dividen gede. Gitu ya. Next, gue akan perbanyak untuk jual USD. Ya, jadi ini strategi yang ketiga ya. Gue akan perbanyak untuk jual USD dan masuk ke rupiah. Nah, jadi kalau misalnya gue punya USD, ya which is gue ada, ya tapi ya dalam bentuk saham ya teman-teman ya, gue lagi akan pertimbangkan untuk jual sebagian kecil mungkin dari aset USD gue. Ya, dan kalau gue dapat dividen USD, ya which is gue baru aja dapat teman-teman ya, dari saham Alibaba, Alibaba itu nanti di Juli ya, baru aja itu dia ex-date-nya maksudnya, cum date ex-date-nya baru aja di Juni kemarin. Ya, nanti di Juli ya, jadi masih upcoming untuk dividen Alibaba. Itu gue dapat dividen teman-teman, nominalnya puji Tuhan cukup besar ya, dalam bentuk USD. Nah itu ya tentu gue pertimbangin tuh ya, gue punya USD, rupiah lagi lemah, ya gue dapat, kalau misalnya USD-nya gue jual, gue masuk rupiah, gue dapat rupiah lebih banyak kan. Dan gue pegang USD itu dari 14.500 gitu loh. 14.500 sampai 15.000 gue udah beli dulu USD ya, dan gue diemin aja gitu. Rencananya sih mau jangka panjang ya, tapi kalau misalnya rupiah lagi melemah kayak gini ya, gue lagi pertimbangkan untuk manfaatkan momen ini untuk beli rupiah. Jadi USD gue jual, gue beli rupiah. Dan menurut gue itu juga salah satu cara gue untuk sedikit membantu lah ya, meskipun ya duit gue nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan flow keluar dari rupiah ke USD gitu ya, tapi ya seenggaknya sedikit lah membantu sedikit penguatan rupiah gitu ya, meskipun nggak ada apa-apanya ya, sedikit berkontribusi lah gitu ya. Dan dengan gue jual USD masuk ke rupiah itu, gue dapat rupiah dengan nominal yang lebih gede teman-teman ya. Jadi gue dapat rupiah dengan nominal yang lebih gede, gue bisa beli saham perusahaan bagus, valuasi murah, dan dividen gede dengan nominal investasi yang lebih besar. Karena nominal rupiah gue itu kan lebih besar. Nah terus gue hold aja jangka panjang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang runway-nya masih panjang, teman-teman masih muda, justru sekarang itu adalah momen-momen untuk kita masuk banyak di saham-saham Indo gitu. Saham-saham Indo yang tentunya kualitasnya bagus ya, bisnisnya ya. Contoh kayak ya gue udah sering sebut lah ya, perbankan apa segala macam ya, MSTI, Adro, SMSM, itu kan wonderful company semua ya. Jangan pilih yang gorengan teman-teman, pilih yang bisnisnya bagus, valuasi murah, dan dividennya gede. Menurut gue itu kesempatan buat teman-teman yang lagi usia muda, kesempatan untuk beli saham-saham perusahaan bagus dan dividen gede, dan kalian hold aja long term gitu loh ya. Kita kalau mau kaya ya memang harus siap untuk investasi itu ya, bukan cuman sampai bulan depan, bukan cuman setahun 2 tahun, tapi ya kalau kalian pengen serius pengen kaya nih ya, kalau teman-teman serius pengen kaya ya peganglah sampai 20 tahun gitu gitu ya. Peganglah sahamnya sampai 20 tahun. Gue yakin banget 20 tahun ke depan ya, 20 tahun, 30 tahun ke depan kita beli saham di harga sekarang, 20 sampai 30 tahun ke depan itu mungkin udah kali-kali lipat ya aset kita. Ya, dapat dividen setiap tahun bisa 10%, terus teman-teman compound terus. Itu kekayaan kita udah kali berapa itu, banyak banget pasti. Ya, 10% aja ya, 10% dividen. Ini kita nggak usah ngitung capital gain deh, katakan capital gainnya 0 ya. Capital gainnya 0, 10% itu kalau misalnya kita dapat dividen 10%, kita ngandelin itu doang tuh ya, kita reinvestasi ya, dalam 7 tahun aja udah bisa kali 2 ya kan, rule of 72, 7 tahun udah kali 2 ya. Nah nanti setelah kali 2, kali 3, kali 4, kali 5 nya kan bisa lebih cepat lagi, itu tanpa capital gain ya,
tanpa capital gain loh. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita pengen bener-bener compound aset sampai bener-bener kaya banget, ya memang harus siap untuk long term, bahkan super long gitu, 20 tahun, 30 tahun. Oke, next. Kita masuk strategi yang keempat. Nah, gue akan tunda dulu nih ya investasi di saham atau ETF US ya. Jadi ini kelanjutan dari yang tadi ya. Gue malah sekarang itu gue ngeliat malah ini waktu yang bagus untuk kita keluar dari saham US masuk ke saham Indo gitu ya. AI udah boom, SpaceX IPO, nanti OpenAI IPO, itu itu sebenarnya tanda-tanda udah hype teman-teman. Kalau udah banyak IPO di Amerika, itu tanda-tanda kita udah euforia. Dan euforia itu kan biasanya pucuk. Dan memang saham US kalau teman-teman perhatiin udah mulai turun tuh teman-teman. Ya, kenapa turun? Karena inflasi mulai naik nih. Inflasi US tuh teman-teman perhatiin udah naiknya udah lumayan tuh sampai 4,2% inflasi US. Jadi ada ketakutan, oh nanti The Fed bakal hawkish nih, bakal naikin suku bunga The Fed, ya. The Fed bakal naikin suku bunga nih. Wah, kalau suku bunga naik, ya tentu itu nggak bagus buat saham teknologi, karena kalau mereka ekspansi, butuh pendanaan, mereka akan dapat pendanaan yang lebih mahal bunganya, cost-nya. Ya, jadi suku bunga tinggi itu dampaknya cenderung negatif, terutama ke saham-saham teknologi, Magnificent Seven atau Manggos ya, kemarin ada sebutan baru Manggos ya. Menurut gua SpaceX jujur aja belum layak masuk ke sana karena masih, yang gua tahu masih rugi SpaceX itu. Ya, jadi belum layak lah masuk kayak gitu-gitu. Masih Magnificent Seven kalau menurut gua. Nah, kembali ke saham US ya. Ya, jadi gitu teman-teman, saham US ini sebenarnya gua ngelihat ada potensi bearish karena ya inflasi udah tinggi. Ya, inflasi udah tinggi, yaitu kedepannya bisa mendorong The Fed untuk naikin suku bunga tuh, dan itu nggak bagus buat saham-saham terutama teknologi ya. Dan gini teman-teman, kalau kita sebagai orang Indo invest di saham US sekarang nih, maka kita sebagai investor Indo itu kita dapat nominal USD yang lebih kecil karena kan rupiahnya melemah. Ditambah juga saham US itu lagi mahal-mahalnya seperti yang tadi gue bilang ya. Gue ngeliat ini lagi boom ya, jadi ini lagi euforia nih di dunia AI, di dunia teknologi, ini lagi euforia. Jadi valuasinya lagi mahal-mahal karena ada AI boom, ada SpaceX IPO ya. Nanti bentar lagi juga yang gua tahu bakal IPO OpenAI ya. Ya, jadi ini lagi euforia. Jadi teman-teman ketika invest di saham US sekarang, pertama, teman-teman dapat nominal USD yang lebih kecil. Yang kedua, teman-teman beli saham US terutama teknologi itu divaluasi mahal karena lagi euforia. Jadi gue ngeliat kerugiannya double malah ya. This is not the good time. This is not a good time to invest in US stock menurut gue ya. Honestly speaking aja nih, this is not a good time to invest in US stock kecuali trading ya. Kalau teman-teman mau trading silahkan, tapi kalau investing enggak gitu ya. Dan yang terakhir, tunda trading. Nah, ini strategi yang terakhir. Jadi gue pernah bilang di podcast Radit waktu itu, dan gue pernah juga bilang ke kalian, gue itu ada rencana untuk gini, dari dividen, gue pakai strategi dividen for trading. Ingat ya, teman-teman mungkin yang sering nonton Todopedia sering banget dengar ini, dividen jadi modal trading. Tapi gue tunda teman-teman karena IHSG-nya lagi bearish banget. Gue nggak suka untuk trading di kondisi bursa itu lagi bearish. Menurut gue kalau untuk trading ini, menurut gue ya, teman-teman yang trader di sini boleh koreksi karena gue bisa aja salah karena gue fokusnya bukan ke trading gitu ya. Gini, menurut gue kondisi yang cocok untuk trading itu adalah ketika bursa itu udah berbalik arah. Bursa itu udah dari turun dia udah reversal ke naik gitu ya. Jadi ketika bursanya udah bullish, foreign-nya udah inflow terus ya, inflow-nya besar, berhari-hari, berturut-turut gitu ya, itu baru momen yang pas untuk trading, jangka pendek. Gitu ya. Menurut gue momennya kayak gitu, bukan momen sekarang. Ya, asingnya masih keluar terus gitu aja. Kemarin ya, teman-teman ya, waktu IHSG sempat rebound kan, itu kan asingnya masih jual. Yang beli kan domestik. Jadi ketika asingnya udah masuk, asingnya udah inflow ya, big money-nya udah masuk nih, flow-nya udah inflow gitu ya, baru gue mulai untuk trading. Gitu ya.
Jadi gue akan tunda dulu nih karena kondisi marketnya lagi bearish. Untuk sekarang, ketika kondisi market lagi bearish, ya bursanya lagi turun kayak begini, ini gue fokusin untuk pakai modal gue untuk beli dulu saham-saham untuk dividen investing jangka panjang untuk 20 tahun ke depan. Gue fokus ke sini dulu ya, poin pertama tadi. Ya, dan kalaupun nanti gue trading, gue tetap akan fokus utamanya itu tetap ke long term dividen ya. Jadi gue akan mulai trading kalau nanti bursa udah mulai bullish atau udah bullish, foreignnya udah inflow besar, udah berturut-turut, baru gue masuk untuk trading jangka pendek. Dan itu pun juga porsinya akan kecil ya. Fokus utama gue once again, Todopedia tetaplah seorang long term dividen investor. Ya, trading itu gue pakai buat tambah-tambah income lah. Kadang-kadang gini teman-teman, kita jangan kaku di satu strategi doang gitu. Jadi gue pengen manfaatin juga momentum gitu ya. Jadi gue pengen ya tambah-tambah income dikit-dikit lah ya. Supaya nanti dari trading itu kan gue nambah-nambah income, ya income-nya gue masukin lagi ke saham dividen. Ya harapannya tentu profit ya, bukan cut loss gitu kan. Jadi ya tentu ya gue akan usahakan untuk profit dan bukan cut loss. Ya dari situ tambahan income itu gue reinvestasi ke saham high dividend supaya compounding. Gitu ya, nanti dari saham high dividend gue reinvestasikan income gue ya, profit tradingnya gue reinvest ke saham dividen. Nanti dari saham dividen, dividennya lebih gede ya, dividen itu gue pakai lagi modal trading gitu ya. Jadi compounding gitu.